Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Captain E di sini. Nah, kita melanjutkan materi langkah ketiga dari personal branding ya. Jika kita sudah menyusun social profile, kemudian kita sudah melakukan add friend. Add friend ini adalah proses yang Anda lakukan terus-menerus. Jadi bukan sekali aja kemarin selesai enggak. Ini Anda lakukan rutin setiap hari. Nah, langkah ketiga ini nanti ini juga Anda lakukan rutin setiap hari. Ini berhubungan dengan konten. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan informasi pada Anda, apa sih rumus banyak pembeli di Facebook? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan banyak pembeli melalui Facebook? Nah, rumus yang pertama adalah Anda pastikan postingan Anda nongol terus di timeline target market Anda gitu. Yang kedua, buat pembeli percaya dengan kita. Yang ketiga, aktivitas bisnis kita yang real gitu. Jadi pembeli kita melihat, oh, aktivitas yang kita lakukan di dalam Facebook ini, kita sering update-update status yang real, yang ibaratnya ada testimoni, ada pengiriman produk, ada penjualan yang kita lakukan gitu. Jadi mereka melihat, oh, ini teman saya ini dia pebisnis ini gitu. Dia jualannya produk digital gitu, dan dia real bisnisnya di Facebook gitu. Nah, terus yang keempat ini produk yang dijual bagus. Nah, di sini saya akan berfokus pada dua hal ini. Bagaimana caranya membuat postingan kita nongol terus di timeline target market kita, dan bagaimana dengan konten-konten yang kita buat, dengan status-status yang kita buat, membuat mereka percaya dengan kita sehingga membeli dari kita. Karena dua hal ini adalah langkah awal ketika Anda membangun personal branding. Saya anggap Anda semuanya ini eh, orang awal melakukan ad friend, teman-teman kita yang target market kita masih baru sedikit banget. Nah, jadi dua hal ini akan kita pelajari. Ketiga dan keempat ini adalah proses bisnis yang nanti akan kita lalui ketika kita sudah mulai sering update status, sudah mulai status jualan. Itu nanti akan kita bahas di materi minggu depan. Nah, sekarang tujuan kita adalah memposisikan kita masih baru nih, akun Facebook kita masih baru. Orang-orang kita, target market kita masih baru kenal kita. Nah, gimana caranya agar mereka percaya sama kita? Gimana caranya agar postingan saya nih muncul terus di mereka sehingga mereka jadi kenal kita gitu. Nah, tujuannya di situ dua hal ini. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan brand hacking gitu. Personal brand hacking, meningkatkan personal brand kita dengan konten. Ada istilah konten is the king gitu. Konten adalah rajanya. Apa yang Anda buat di dalam status Facebook Anda itu akan mencerminkan siapa Anda. Itu akan membuat apakah mereka percaya dengan Anda atau tidak. Itu akan membuat apakah nantinya mereka membeli produk melalui Anda, melalui link affiliate Anda atau tidak. Nah, oke, kita bahas gimana sih caranya kita bikin status kita nongol terus di mereka. Nah, kunci utamanya adalah eh, berinteraksi dengan mereka. Kita buat mereka melakukan komen, share, inbox di dalam status kita. Itu rumusnya. Jadi ketika kita update status, buat mereka melakukan komen atau share ataupun bisa inbox ke kita. Minimal lah komen lah gitu. Jadi jangan cuma like gitu. Kalau like sudah biasa banget gitu. Itu belum cukup untuk membuat postingan Anda nongol di beranda mereka. Anda coba sekarang lihat di ini. Coba lihat di Facebook masing-masing sekarang. Postingan siapa yang muncul di bagian atas Facebook Anda? Itu adalah postingan orang-orang yang sering Anda komenin gitu. Betul nggak? Itu yang pertama. Oke, Anda sering komen atau sering inbox dengan mereka, itu yang akan muncul di bagian atas. Betul? Kalau Anda tidak pernah komen dengan mereka, siapa sih ini kok muncul di timeline saya? Eh, itu nggak mungkin gitu, karena Facebook algoritmanya adalah dia akan memunculkan postingan orang-orang terdekat kita, teman kita. Jadi karena kita sudah pernah komen di statusnya dia, apalagi sering, itu akan muncul setiap kali
dia update status, statusnya akan muncul duluan di beranda Anda, di timeline Anda. Gitu. Nah, yang kedua menjaga interaksi tetap tinggi. Siapa yang muncul di sini? Bisa jadi Anda hanya komen sekali dua kali aja di dia, tapi interaksinya dia bagus gitu. Sehingga nah, muncul di dalam beranda Anda terus gitu. Nah, itu kuncinya. Nah, sekarang kembali ke kita sebagai yang pembuat konten, pembuat statusnya gitu. Jadi kita perlu membuat status yang membuat orang komen, share, inbox. Dan setiap kita update status, buat agar interaksi ini tetap tinggi gitu. Nah, itu goalnya, targetnya seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan memperlihatkan contoh-contoh statusnya, dan link-link ini nanti akan saya share di dalam channel. Jadi Anda bisa ibaratnya Anda bisa pelajari pola-polanya gitu. Oh, yang model-model seperti ini yang bisa memicu, memancing interaksi ya, membuat orang komen gitu. Nah, Anda bisa contek ya di sini, tapi jangan plek ya. Anda lihat polanya, kemudian Anda praktekkan menurut bahasa Anda. Oke. Nah, ini saya arsipkan beberapa postingan saya, kumpulan status-status ya, eh, yang saya pilih. Nah, ini contohnya misalnya ngajak interaksi gitu. Postingan yang mengajak orang untuk berinteraksi. Jadi, ini statusnya. Punya target atau tujuan yang sudah kita tentukan terkadang masih kurang memotivasi diri sendiri. Apalagi tanpa menentukan target dan tujuan. Otomatis semua akan kita lakukan jadi tanpa arah. Nah, bla bla bla, Anda bisa baca. Ini cuman apa ya? Status ringan yang tujuannya curhat aja gitu. Curhat aja. Kemudian nah, ini saya ngajak interaksi ini, kalau Anda punya target besar tahun ini dan belum yakin akan tercapai, coba tulis di komentar. Mungkin dengan banyaknya orang melihat dan mengaminkannya, walaupun dalam hati, bisa memberikan aura positif buat Anda. Nah, ini ngajak orang untuk komen nih, gitu. Jadi, postingan ini ngajak interaksi, dan juga akhirnya orang kan baca ini, oh ini postingan positif nih, gitu. Ada motivasinya dan ada membuat orang pengen komen di sini. Nah, kita juga di dalam sebagai affiliate ini kita bisa melakukan sharing-sharing ya, sharing-sharing tips-tips tentang bisnis online. Apa yang Anda ketahui, materi apa yang Anda tahu, Anda bisa sharingkan gitu. Nah, tapi sebelum sharing, Anda bisa juga membuat status-status seperti ini gitu. Jadi agak tricky kalau bisa dibilang ya. Ini tujuannya untuk mengumpulkan interaksi gitu. Intinya ini saya ingin sharing tentang email marketing. Saya mau bikin webinar. Nah, di sini saya infokan kalau ada ratusan webinar akan langsung saya jadwalkan. Ratusan komen gitu. Artinya saya minta ada ratusan orang untuk komen di sini. Nah, meskipun nggak sampai 100, tapi ini bisa mancing dia untuk interaksi. Coba lainnya. Nah, ini juga sama, saya mau sharing juga. Ini juga mancing interaksi. Jadi sebelum sharing kita ceritakan dulu pembukaan. Jadi jangan langsung sharing jebret gitu. Boleh sih langsung sharing jebret, tapi sesekali Anda bisa bikin kayak gini supaya pemanasan dulu, orang jadi aware dulu sebelum Anda sharing, dia mempersiapkan diri dulu. Itu akan membuat interaksi Anda ini lebih bagus gitu. Jika ada postingan yang pra-sharing itu. Nah, ini saya cuman ngasih contoh-contoh saja ya. Nah, ini sampai 1.200 komen. Cuman gini aja, pakai background warna gitu. Masih bingung cari produk buat diiklanin, tembus 1.000 komen, saya bocorin produk plus supplier plus video cara simpel FBS-nya. Gitu. Nah, ini bergantung ya, karena saya paham tentang Facebook Ads, maka saya akan sharing di situ. Nah, Anda paham tentang apa gitu, nggak harus hal yang berat-berat gitu. Hal yang simpel-simpel Anda bisa sharingkan di sini. Gitu. Nah, ini contoh. Nah, terus untuk status yang motivasi bisa juga. Jadi jangan status yang berat-berat tentang sharing-sharing, itu akan sulit. Setiap hari
Anda kalau masih baru akan kesulitan di situ ya, gitu. Anda bisa selingi dengan status motivasi ini. Kenapa kaca depan mobil sangat besar dan kaca spion begitu kecil? Karena kita harus tetap melangkah ke depan sekalipun baru saja mengalami kegagalan super berat, super semangat. Tetap semangat gitu. Nah, ini juga bisa misalnya ada di YouTube ini re-upload ya gitu. Orang akan share gini. Tapi saya cantumkan source-nya gitu. Jadi nggak ketika ini viral pun saya menyebutkan sumbernya gitu. Nah, ini wah Mas, ini berarti Mas mempromosikan gratis si konten kreator sih gitu. Nah, nggak masalah gitu. Jadi win-win. Win-winnya di mana? Kita dapat interaksi gitu. Kita dapat dapat like, komen, sampai share. Artinya apa? Kedepannya orang-orang yang melakukan ini, ketika nanti kita posting status, postingan kita, status kita akan muncul di beranda mereka gitu. Nah, jadi kita perlu konten-konten yang seperti ini, menjaga konten-konten kita tetap tinggi. Manfaatnya apa? Ketika nanti suatu saat ada postingnya jualan, ada promosi produk affiliate, nongol tuh di beranda mereka gitu kan apa? Mereka sudah terbiasa dengan sharing-sharing Anda, interaksi-interaksi Anda yang tinggi ini gitu. Nah, Anda juga bisa posting yang tentang aktivitas-aktivitas. Aktivitas-aktivitas Anda sehari-hari apa gitu. Nah, misalnya ini saya sama tim saya lagi kerja di luar, saya foto gitu. Jadi namanya aja sosial media, mereka kan pasti pengen tahu, oh seperti apa sih kesehariannya gitu. Ini hal-hal ringan gitu, tapi interaksinya bisa bagus. Nah, ini juga postingan saya yang waktu lamaran ya. Hal-hal seperti ini pun lumayan ibaratnya nabung interaksi untuk postingan jualan berikutnya gitu. Kalau ini sepertinya masuk ke, nah ini masuk ke materi minggu depan ya. Upload-upload testimoni seperti ini, orang beli di dalam bisnis kita gitu. Nah, jadi apa yang saya katakan yang tadi, yang di sini ya, aktivitas bisnis real, sehingga ini membuat pembeli percaya dengan kita, gitu. Ini poin kedua dan ketiga kena untuk postingan tipikal seperti ini. Atau kalau Anda sering lihat ini ya, ada yang dapat sales affiliate, terus ada dapat email ini Mas Iswan ya. Nah, ini membuat pembeli percaya gitu. Oh, oh si affiliate ini dia salesnya banyak nih gitu. Oh, berarti aku makin yakin kalau mau beli melalui dia gitu. Bisa Anda update status seperti ini atau penjualan atau misalnya sudah ada di leaderboard, nama Anda muncul di leaderboard, upload aja gitu. Itu membuat membuat pembeli Anda percaya gitu. Oke, terus tipsnya seperti apa Mas untuk saya membuat konten-konten seperti itu, membuat status-status seperti itu gitu. Nah, ini tips untuk yang sharing materi ya. Memang sharing materi ini berat, tapi dampak yang akan Anda dapatkan itu besar banget. Efeknya seperti ini, ketika Anda men-sharingkan tentang tips, materi, trik, gitu, apalagi itu sudah Anda praktekkan, orang akan dengan cepat menganggap Anda jago. Orang akan dengan cepat menganggap Anda master. Orang akan dengan cepat menganggap Anda ahli. Oh, si Bu Wuri ini sharingnya bagus banget gitu. Ah, dia ahli nih di dalam bisnis online gitu. Suatu saat Bu Wuri promosi nih eh, tentang apa cosmetik gitu. Akhirnya, wah aku kebetulan lagi butuh dan aku kenal nih kemarin Bu Wuri sharingnya seperti itu. Akhirnya beli gitu. Mas Indra ini kemarin juara leaderboard loh di kontes Fishmatic gitu. Nah, ini ada nih di G-Class gitu. Dia lagi promosi di G-Class. Ah, coba aku beli dari Mas Indra, siapa tahu nanti kalau aku tanya-tanya, pengen tanya dengan bisnis online, Mas Indra mau jawab gitu. Nah, itu efek yang akan Anda dapatkan ketika Anda nanti sering sharing materi. Nah, terus tipsnya seperti apa? Jika belum ada hal yang Anda ketahui gitu. Ibaratnya kan masih awal awal banget nih memulai bisnis affiliate.
Nah, Anda bisa googling gitu, cari artikel-artikel yang terbaru gitu, atau dari YouTube gitu. Anda intisarikan, kemudian Anda berusaha pahami, resapi, kemudian Anda tulis menjadi bahasa Anda gitu. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi pada orang, menyampaikan pengetahuan pada orang melalui bahasa Anda. Jangan kopas ya, itu akan kelihatan gitu. Nah, jika Anda sudah terbiasa dengan ini, itu akan sangat bagus sekali untuk personal branding Anda. Nah, yang kedua sama, Anda punya trik yang bagus yang sudah proven Anda jalankan, misalnya aja Anda dari praktek seperti ini pun Anda bisa membuat banyak orang yang akhirnya nge-add friend Anda gitu. Dan Anda bisa bilang gitu, bisa sharing status. Jangan semuanya yang di-sharingkan di Super Family, Anda bisa bilang gini, saya baru saja belajar tentang bagaimana membuat target market orang-orang yang butuh produk saya untuk mengejar-ngejar saya, melakukan add friend gitu, saya gitu. Caranya cukup mudah, adalah hanya dengan kita merubah profil picture saya seperti ini, terus saya mengisi biodata dengan lengkap. Jadi tentang social profile itu boleh Anda sampaikan, tapi jangan 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 banyak materi yang di sini Anda keluarkan, jangan gitu. Anda akan kena hak cipta di situ. Nah, untuk membangun personal branding ini boleh gitu. Atau Anda lagi belajar trik tertentu, kemudian Anda berhasil, nah itu silakan gitu. Nah, terus yang ketiga, quote-quote motivasi seperti tadi, ini gampang ya, Anda bisa bisa cari di quote-quote di Google, kemudian Anda desain gambarnya gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan gitu. Kemudian tentang konten-konten yang lagi viral, Anda bisa share di situ. Terus yang keenam ini penting gitu. Jadi bukan hanya di sosial media ini satu arah, Anda bukan hanya update status aja, tapi Anda perlu berbaur dengan friendlist Anda. Sesekali Anda lakukan like, komen, status teman-teman Anda. Kenapa? Dengan Anda melakukan seperti itu dia akan melihat siapa sih ini yang like, siapa ini yang suka nge-like, siapa sih ini yang suka komen. Akhirnya suatu saat dia akan melihat postingan Anda. Nah, postingan Anda ini bagus-bagus gitu. Dia akan mulai nge-like, like, komen, komen. Akhirnya akan sering muncul di situ. Dia akan lama-lama akan mulai mengenal Anda gitu. Oh ya, saya lupa menambahkan di sini ya, konten-konten lucu itu juga boleh. Di sini Anda bisa sharing konten-konten lucu. Nah, terus yang ketujuh, hindari postingan yang memancing reaksi negatif. Nah, ini sering banget ya, tapi saya nggak bisa begitu, saya nggak ada hak untuk melarang Anda ya, karena musim-musim ada beda pilihan tentang politik, itu terserah lah. Tapi jika berhubungan dengan bisnis, sebaiknya kurangin hal-hal yang memancing reaksi negatif, reaksi perdebatan gitu. Oke, nah terus polanya seperti apa? Polanya yang pertama, Anda lakukan update status 3 kali sehari gitu. Lakukan status bebas, boleh motivasi, boleh sharing tips, boleh tentang mengajak interaksi gitu. Yang penting Anda eksis, nongol 3 kali sehari. Jamnya jam berapa? Sebenarnya nggak ada jam khusus sih, tapi sebaiknya Anda lakukan di jam-jam istirahat orang gitu. Misalnya ketika pagi lagi ngopi, jam 6 pagi Anda posting. Ketika makan siang jam 12 siang Anda bisa posting. Ketika jam habis isya jam 7 setengah 8 malam atau jam 8 malam Anda bisa posting di situ. Apalagi kan untuk orang-orang yang belajar bisnis online tuh sering sampai kalong ya, sampai malam banget online-nya gitu. Anda bisa posting di situ. Nah, di minggu pertama sebaiknya jangan jualan dulu gitu. Kan di sini saya belum ngajarin tentang status jualan ya. Ini masih sebenarnya brand hackingnya ini masih gimana tujuannya adalah memperkenalkan diri Anda gitu, menjadi pribadi yang menyenangkan gitu. Jadi Anda update status yang tentang motivasi-motivasi dulu, hal-hal ringan
yang membuat interaksinya tetap bagus. Tujuannya di situ, tujuan utama. Nah, yang ketiga adalah dalam 1 minggu komposisi status general dengan status jualan 80 bagi 20. Karena nanti di mulai minggu depan kita mulai belajar tentang status jualan, itu Anda bagi 80 bagi 80 banding 20% gitu. 80 status general, 20% status jualan. Jika dalam 1 minggu ada 21 status yang Anda posting dalam 1 minggunya, maka Anda hanya boleh update status jualan 4 status gitu. Oke. Jadi benar-benar dibangun dulu gitu. Jangan sering-sering jualan untuk di awal. Yang keempat adalah lakukan hingga friend list Anda di atas 1000, baru bisa tingkatkan persentase status jualan. Jadi genjot terus friend listnya sampai di atas 1000. Karena gini, Anda jangan berpikir, wah kalau saya add friend-nya ini 25 sehari, berarti dalam seminggu ini ada 175 gitu. Berarti dalam sebulan ada 750 gitu. 750, berarti saya butuh 2 bulan untuk baru bisa jualannya seperti itu. Bisa jadi dalam sebulan itu Anda bisa 1000 lebih loh. Karena apa? Ketika Anda melakukan add friend itu dan Anda mulai status Anda bagus, itu bisa di-share orang. Orang bisa mulai add friend Anda. Jadi sudah mulai banyak yang mulai add friend Anda. Seperti itu. Nah, yang kelima, sharing tips dan trik tentang bisnis online ini jelas akan membuat Anda terlihat expert. Ini peningkatannya besar banget. Jadi ini akan mempengaruhi kepercayaan orang beli di Anda atau enggak gitu. Karena apa? Mayoritas orang-orang yang ingin belajar bisnis online dan membeli sebuah tools atau e-course itu akan memilih affiliate yang dianggapnya hebat gitu. Jika Anda sering sharing tips-tips dan trik-trik tentang bisnis online, mereka akan menganggap Anda hebat, dan ketika Anda merekomendasikan sesuatu, mereka akan memilih Anda sebagai affiliate-nya. Itu sudah menjadi ciri khas atau behavior para pembeli di produk digital. Nah, terus sekarang tugas Anda adalah Anda lakukan update status 3 kali hari ini. Gitu. Terserah jamnya, terserah. Kemudian lakukan screenshot gambarnya semuanya. Kemudian kirimkan linknya ke 3 link ini di form tugas. Oke, nah sekian materi tentang brand hacking. Bagaimana kita membuat konten-konten pengenalan kepada kawan-kawan baru kita, sehingga membuat personal branding kita melejit dulu sebelum kita jualan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.